Saya akan mulai tepat 2 menit lagi, jadi silahkan di-on-kan kameranya, wajib on cam. Yang belum on kamera segera saya tunggu. Jika tidak, live dari Zoom saja tidak apa-apa. Tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua, mahasiswa saya kelas Hukum Dagang 4 SKS, Rombel hari Senin pukul 7. Seperti yang sudah menjadi kesepakatan dengan tim teaching dosen pengampu, mulai minggu ke-9 sampai minggu ke-16, perkuliahan Rombel ini sepenuhnya diampu oleh saya. Perkenalkan bagi yang belum tahu, saya Bu Ayub, nama lengkap, email ada di Telegram. Silahkan Anda sambil buka Telegramnya, ya, Anda sambil buka Telegramnya. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan aturan yang menjadi aturan kelas saya dan mari kita sepakati bersama. Setiap mahasiswa wajib bergabung dalam Telegram Group yang sudah saya berikan linknya di Elena tanpa terkecuali. Semua informasi yang kaitannya dengan koordinasi Rombel ini akan saya sampaikan di Telegram Group tersebut. Jadi pastikan Anda mengikuti perkembangan yang ada di Telegram. Kemudian kalian wajib melakukan presensi di Elena. Silakan diklik tombol presensi ini, lalu kemudian di sini saya nanti akan sampaikan ya. Saya akan sampaikan terkait dengan passwordnya. Passwordnya adalah dagang 101. Oke, passwordnya adalah dagang 101. Silakan nanti dicoba untuk Anda presensi melalui link presensi tersebut. Jadi baik kita ketemu melalui sinkron maupun asinkron, Anda wajib melakukan presensi. Dan presensi ini ada jangka waktunya ya, ada jamnya. Jadi di sini saya akan atur presensinya adalah dari jam 7 sampai pukul 8. Oke, jadi dari jam 7 sampai pukul 8. Silahkan sekarang Anda langsung coba presensi dengan memasukkan password yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian seluruh materi yang ada di Elena Anda bisa unduh secara langsung, Anda bisa lihat secara langsung dengan cara Anda login dengan akun Google Student UNES Anda.
Ya, kalau Anda lihat ketika Anda sign in dengan Chrome, di pojok kanan ini profilnya adalah akun Anda. Jadi, Anda bisa klik di sini, kemudian klik tambahkan. Jadi nanti Anda bisa mudah berpindah akun. Oke, jadi ketika Anda kuliah, Elenanya itu wajib dengan akun UNES, maka Anda bisa mengunduhnya. Jadi jangan request akses. Kalau Anda sign in dengan akun UNES, Anda tidak perlu request akses. Kemudian yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan hak dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa Rombel ini. Hak Anda tentu saja mendapatkan materi, pengajaran, ilmu terkait dengan mata kuliah ini. Kewajiban yang Anda lakukan adalah Anda melaksanakan tugas dan ujian. Silahkan dicatat ya, walaupun ini sudah saya rekam dan nanti akan saya bagikan, namun baik bagi Anda untuk mencatat apa-apa saja yang menjadi kewajiban Anda. Oke, jika suara saya tidak terdengar, maka silakan sampaikan ya, open mic, lalu sampaikan suara saya tidak terdengar. Jadi saya akan, karena ini pertemuan pertama dan harus materi, harus kontrak kuliah, jadi saya akan menyampaikannya dengan cepat. Apabila kecepatan atau suara saya tidak terdengar, sekali lagi silakan Anda sampaikan. Tugas yang pertama adalah Anda menulis di buku tulis, ukurannya sidu. Oke, buku tulis standar itu. Kemudian ini kita ketemu di minggu ke-9. Minggu ke-9 sampai minggu ke-16 itu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 8 minggu. Jadi silahkan Anda buat catatan sebanyak 8 kali 4 lembar, bukan 4 halaman. Ya, bukan 4 halaman, tapi 4 lembar. 4 lembar kertas itu. Oke, bolak-balik. Materinya yang mana? Materinya silahkan Anda cek di RPS. Nah, RPS yang sudah saya bagikan itu di sini mulai minggu ke-9 UTS. Anda bisa mulai dari yang PT, boleh. PT, lalu kemudian koperasi, yayasan, BUMN, pengangkutan, pilotan, dan lembaga pembiayaan ini. Ya, silahkan Anda buat catatan. Anda buat catatan terkait dengan materi-materi tersebut. Mas Ahmad Hafiz, Mbak Dita Aditya, Mbak Viana Novita, jika Anda kesulitan untuk bergabung melalui Zoom, silahkan left. Nanti kalau saya remove, Anda tidak bisa bergabung lagi ke link ini. Oke, Mbak Viana Novita. Dan kuliah saya kalau Zoom tidak boleh menggunakan virtual background. Anda wajib sign in dengan akun UNES. Ya, ini masih tidak apa-apa karena Anda masih belum tahu. Ke depan kalau Anda ketemu saya melalui Zoom, maka yang paling pertama Anda harus join Zoom on time. Hargai waktu, semuanya punya waktu. Kemudian Anda wajib join Zoom dengan sign in, pilih sign in Google, lalu kemudian akun UNES Anda. Oke, Mas Ahmad Hafiz, saya remove. Oke, Mbak Nurul Hidayanti, saya remove. Oke, Mbak Kodar Istiqomah, saya remove. Jadi silahkan Anda lihat materinya itu di RPS. Oke, kemudian silahkan Anda di halaman pertama itu dikosongin dulu untuk dibuat daftar isinya. Jadi silahkan Anda buat daftar isi dulu apa saja yang akan Anda tulis. Kemudian Anda
melanjutkan ya. Jadi ditulis sesuai dengan daftar isinya, atau Anda bisa menulis dulu lalu kemudian membuat daftar isi, kemudian itu juga tidak masalah. Yang jelas pastikan ada daftar isi di halaman pertama. Buku dikumpulkan pada minggu ke-17. Kalau Anda di Semarang, Anda bisa langsung kumpulkan di meja saya. Kalau Anda tidak di Semarang, silakan koordinasi dengan teman Anda yang bisa membantu terkait pengumpulan buku Anda. Jadi silakan kirim lewat pos atau yang lainnya. Utamanya minggu ke-17, maksimal hari Jumat minggu ke-17, buku sudah ada di meja saya. Itu adalah tugas individu yang pertama. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah ada diskusi forum yang harus Anda lakukan. Setiap minggunya di sini saya mulai Elena itu, ini materi yang sudah saya bagikan, tapi infonya kalian sudah mendapatkan terkait dengan materi persekutuan dan materi PT. Namun, guna pengayaan lebih lanjut ya, saya akan minta Anda untuk berdiskusi ke 8 forum. Ya, kita ada 8 minggu, jadi ada 8 forum. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Ini forum yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke pas 8. Jadi di Elena itu ada tulisan diskusi hukum dagang 7 sampai dengan diskusi hukum dagang 13 ya. Oh sorry, diskusi hukum dagang 14. Total ada 8 forum di sini. Aturannya adalah perhatikan baik-baik ya. Setiap forum, setiap minggunya itu ada pertanyaan dari kalian 5. Kalau misalnya saya bertanya, itu tidak dihitung. Saya bertanya atau tidak, setiap forumnya itu ada 5 pertanyaan. Jadi silahkan Anda bagi atau koordinasikan dengan rombel Anda siapa yang bertanya di forum 7 dan seterusnya. Mau Anda bagi, mau natural saja, siapa yang bertanya itu terserah di Anda. Yang jelas setiap minggunya itu ada 5 pertanyaan. Selain yang bertanya, semuanya silahkan menjawab. Anda mau bertanya atau tidak bertanya, Anda mau menjawab atau tidak menjawab, atau menanggapi atau tidak menanggapi, itu terserah Anda ya. Jadi ini hanya saya sampaikan sebagai himbauan. Nanti di akhir kuliah saya akan memberikan data berapa kali Anda bergabung melalui Zoom, berapa kali Anda bertanya, berapa kali Anda menjawab dan atau memberikan tanggapan. Jadi nanti ada datanya semuanya. Gitu ya. Kalau saya memberikan arahan, arahannya adalah setiap minggu pertanyaannya ada 5. Yang tidak bertanya menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan 1 dan yang lainnya tidak boleh sama. Gitu. Nanti akan saya rubah terkait dengan waktunya. Jadi waktu akan saya mulai 1 minggu dari sekarang. Jadi di sini di diskusi hukum dagang 7 sekarang adalah tanggal 11 April. Diskusi hukum dagang 7 akan saya tutup tanggal 18 April. Jadi 1 minggu ke depan. Dan seterusnya sampai diskusi hukum dagang ke-14. Kalau waktunya sudah saya close, maka di situ Anda tidak bisa mengakses forum tersebut. Itu.
Oke, itu terkait dengan forum diskusinya. Kemudian saya tidak ada ujian, baik lisan maupun tertulis. Ujiannya adalah digantikan dengan penulisan makalah. Ya, aturannya ada di sini, hanya saja karena Anda baru ketemu saya itu di minggu ke-9, maka di sini tidak 5.000 tetapi 3.000. Selebihnya aturannya adalah sama. Sampai di sini terkait dengan hak dan kewajiban yang harus kita sepakati bersama, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan, saya Komting dari Hukum Dagang. Kalau ada temannya yang sama-sama kuliah dan bergabung dengan device yang berbeda, yang satunya di-off-kan Ya, Bu. audionya, Ya, jadi tidak feedback. Oke. Ya, Bu. Oke, mohon maaf, Bu. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa saya adalah Komting di Hukum Dagang yang bersama Bu Ferry. Maka saya melanjutkan sebagai Komting Hukum Dagang yang diampu oleh Bu Ayub. Di sini saya bertanya soal yang tugas yang kedua, Bu, yang forum diskusi. Nah, kan berarti kalau dihitung dari minggu ke-9 sampai minggu terakhir ini, ada 8 minggu ya, Bu? Ya, kurang lebih ada 8 minggu. Nah, di setiap minggu itu pertanyaan ada 5, ya kan? Yang ingin saya tanyakan adalah di rombel kami itu ada 49 anak. 49 anak, berarti ada beberapa anak yang nggak akan kebagian untuk bertanya, Bu. Apakah seperti itu, clear, Bu? Oke, berarti gini aja disesuaikan. Ada kalau 49, anggaplah 50 ya, anggaplah 50. Di 49, coba 49 dibagi 8 itu berapa? Halo? 6 sisa 1, Ibu. Ya, 6, Oke, berarti tidak 5 ya, tapi 6. Dan ada 1 minggu yang 7. Clear? Clear, Bu, Ibu. Ya, sip. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, ya, jika tidak, saya akan minta Anda untuk review ya. Oke, saya kelupaan. Jadi kalian itu wajib memiliki yang pertama KUH Perdata, KUHD. Yang belum tahu itu Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oke, jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang itu wajib kalian miliki. Kemudian selain itu kalian wajib memiliki buku referensi. Silakan pinjam dari kakak kelas atau beli, itu terserah ya. Jadi buku referensi itu wajib. Nanti mulai minggu depan, setiap minggunya kalian akan sharing bacaan secara bergantian. Itu. Jadi kita ketemu itu 8 minggu. Ya, nanti setiap minggunya saya akan minta 6 orang atau 7 orang untuk menyampaikan bahan bacaannya. Gitu. Apa sih yang kalian mau bagikan kepada kelas ya? 1-2 menit tidak masalah. Jadi silahkan disampaikan, bukan membaca ya, bukan membaca. Seperti itu. Ya, jadi selain forum juga ada sharing bacaan yang akan saya tunjuk secara random. Gitu. Nah, sekarang silahkan Anda, saya akan beri waktu kurang lebih 5 menit. Coba Anda scrolling di Elena minggu ke-7. Materi persekutuan itu coba Anda lihat slide-slide-nya, bahan-bahannya. Silahkan dipelajari dulu 5 menit ya, dilihat-lihat dulu.
Ya, kuliah saya itu saya tidak hanya menggunakan Elena saja, tapi juga beberapa media pembelajaran lainnya. Salah satunya adalah menti.com. Jadi silahkan Anda klik menti.com yang sudah ada di kolom chat, itu sudah saya berikan ya. Lalu kemudian silahkan Anda ketikkan kodenya adalah, sebentar saya sharing, saya share screen. Ya, oke. Kodenya ini 159471110. Jadi kalau Anda klik menti.com itu langsung Anda akan diminta untuk memasukkan kode ya. Nah, masukkan kode itu. Kode yang ada di chat Zoom terakhir 159471110. Oke. Ya. Sudah bisa masuk belum? Oke, jika sudah bisa, di sini ada pertanyaan. Menurut Anda, apa keuntungan firma? Silahkan Anda ketikkan jawaban Anda. Ya, menurut Anda, apa keuntungan firma? Kemudian di sini saya juga ada pertanyaan berikutnya untuk coba review di kalian. Pertanyaan berikutnya itu nanti sebutkan jenis badan usaha yang Anda kenali. Oke. Ya, sambil Anda memasukkan jawaban Anda ke Menti, secara tertulis saya juga akan bertanya kepada Anda terkait dengan keuntungan firma ini menurut Anda kepada, saya tunjuk secara random ya, saya tunjuk secara random. Silakan disampaikan secara lisan jawaban Anda terkait dengan pertanyaan saya, apa sih keuntungan firma? Oke. Saya akan tunjuk secara random Mas Muhammad Galih Ramahadi. Ya, baik Bu. Menurut saya keuntungan firma yang pertama itu firma itu tidak berbadan hukum Bu. Terus yang kedua itu firma itu hanya perlu pengesahan dari notaris dan tidak perlu ada pengangkatan dari Kemenkumham. Oke. Kalau menurut Mbak Dita Aditya? Sudah terdengar belum Bu suaranya? Sudah, silakan. Ya, firma itu kan modalnya dikumpulkan dari setiap anggota yang bergabung. Jadi perluasan modalnya nanti akan mudah dan perluasan usahanya juga akan mudah Ibu. Oke. Kalau menurut Mbak Ruli Bella? Menurut saya firma itu tadi keuntungan firma itu prosedurnya itu relatif mudah. Terus jadi mendirikan firma itu jadi relatif mudah, terus setiap anggotanya itu juga modalnya kan banyak kalau misalnya mempunyai anggota yang banyak gitu. Oke, silahkan, ini baru 2 orang. Kalau menurut Mbak Sisilia, bagaimana Mbak? Menurut saya, kelebihan firma itu perhatian sekutunya sungguh-sungguh pada perusahaan, Bu. Bukan hanya pada satu sekutu aja, tapi memperhatikan satu sama lain. Oke, ya. Ya, terima kasih atas responnya ya. Nanti kita bisa bahas. Yang belum menuliskan jawaban di Menti, silahkan dituliskan. Ya. Saya akan move on ke pertanyaan untuk review singkat saya. Badan usaha itu kan ada perseorangan, ada yang persekutuan. Nah, badan usaha persekutuan di sini
Badan usaha persekutuan di sini itu ada persekutuan perdata atau masyab, firma, persekutuan komanditer. Dari ketiga persekutuan tersebut, kalau Anda adalah pelaku usaha, posisikan diri Anda sebagai pelaku usaha ya. Mana sih jenis persekutuan mana yang Anda akan pilih sebagai bentuk dari badan usaha Anda? Ya. Nah, itu Anda bisa tulis di pertanyaan kedua. Saya akan revisi saja nanti pertanyaannya, bukan yang badan usaha yang Anda kenali. Tapi dari persekutuan perdata, dari persekutuan firma, itu mana yang Anda pilih. Gitu. Oke, suara saya masih terdengar dengan jelas atau ada kendala kah di suara saya? Cukup jelas, Ibu. Oke, pertanyaan saya bisa dimengerti yang saya tanyakan melalui Menti? Kalau ada kendala akses Menti, silakan disampaikan. Oke. Selanjutnya saya akan minta Anda untuk open mic bersama-sama ya, open mic bersama-sama terkait dengan jawaban yang akan saya tanyakan. Oke. Semuanya siap ya? Silakan dibuka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Oke. Dari persekutuan firma, persekutuan perdata, dan persekutuan komanditer, mana yang tidak wajib pendiriannya secara tertulis? 1, 2, 3. Persekutuan perdata. Semuanya. Jawabannya hanya beberapa orang ya di sini ya. Oke, coba saya ulangi pertanyaannya. Dari ketiga persekutuan tadi yang tidak wajib pendiriannya secara tertulis, itu si yang mana? Masyab atau persekutuan Perdata. Sorongan. Perdata. Persekutuan firma dan komanditer. Oke ya, masih banyak beragam ya. Jawabannya adalah persekutuan perdata atau masyab ini ya. Itu bukan perseorangan ya. Kita tidak review perseorangan. Di antara ketiganya ataukah ketiganya semuanya, ketentuan terkait dengan inbreng ini bagaimana? Wajibkah atau seperti apa? Inbreng? Wajib, Ibu. Wajib, Ibu. Oke, inbreng itu ada apa saja sih jenisnya yang bisa diberikan oleh para sekutunya? Uang, benda, dan tenaga kerja. Oke, ya. Tadi ketika saya tanya ke, saya lupa Mas siapa yang memberikan jawaban bahwa keuntungan firma itu firma
bukan badan hukum ya. Tadi temannya jawab seperti itu ya. Oke. Sekarang bisa di-mute dulu semuanya. Saya akan tunjuk secara random ke Mbak Nadia Aziza. Mbak Nadia sepakat tidak kalau bukan badan hukumnya si firma ini menjadi sebuah keuntungan? Ada kelebihan, ada kekurangan, Bu. Kalau kelebihannya pendiriannya itu tidak. Pertanyaan saya, Masnya tadi bilang kalau itu keuntungan, bukan badan hukum itu keuntungan. Lah Mbak Nadia itu setuju enggak kalau bukan badan hukum itu keuntungan? Kurang setuju, Bu. Karena kalau terjadi sesuatu, dia tidak terdaftar dalam Kemenkumham. Ya. Terjadi sesuatu itu seperti maksudnya gimana? Sengketa hukum gitu? Ya, bisa terjadi seperti itu. Terus nanti di dalam pelaksanaan firma itu ada yang menyalahi ini, Bu. Apa namanya? Aduh. Sekutunya ada yang ingkar seperti itu. Karena dia tidak berlandaskan pada hukum, jadi mungkin pemrosesannya agak susah. Oke, gitu ya. Kalau Mas Faiz, gimana Mas Faiz? Kalau menurut saya kurang lebih setuju dengan yang dikatakan sama Nadia, Bu. Karena jika tidak terdaftar di Kemenkumham akan banyak permasalahan yang nggak di cover sama dari Kemenkumham, Ibu. Ada yang punya pendapat lain? Yang tidak setuju tapi bukan pendapatnya seperti Mbak Nadia dan Mas Faiz? Silakan. Harus ditunjuk atau memang semuanya sama pendapatnya? Kuliah saya itu lebih banyak diskusi ya, karena materi-materi saya sudah bagikan di Elena. Ya seperti ini kurang lebih. Harus ditunjuk. Oke, Mas Anas, silahkan. Saya, Bu. Kalau menurut saya juga harus adanya badan hukum sih, Bu, karena kan di kekurangan di firma itu banyaknya kayak tidak ada pemisahan kekayaan pribadi, terus juga tanggung jawab kepemilikan itu tak terbatas, terus juga rentang terjadinya perselisihan dan timbul konflik kepentingan, terus juga jadi kayak kelangsungan firma itu tidak terjamin, Bu. Maka dari itu diperlukan badan hukum, Bro. Seperti itu sih, Bu. Oke, kalian sudah kenalan permen yang saya share di Elena atau belum? Sudah pernah baca itu sebelumnya belum? Permen sudah saya share di Elena atau keputusan Menteri tentang persekutuan perdata, firma, dan komanditer. Oke, sepertinya ini saya hanya meluruskan saja ya supaya lebih nyaman aja. Jadi walaupun badan usaha itu bukan badan hukum, legalitas dari badan usaha itu tetap ada. Ya. Kalian sudah mempelajari terkait dengan online single submission atau perizinan badan usaha? Setiap badan usaha itu diberi hak untuk mendaftarkan badan usahanya. Pendaftaran badan usaha ini penting untuk dilakukan pelaku usaha, tapi bukan wajib. Contoh simpelnya adalah menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu kan nggak wajib bagi setiap orang kan. Tapi penting, wah kita bisa mengambil pendidikan di perguruan tinggi. Jadi dikembalikan lagi kepada kebutuhan dari si pelaku usaha. Ketika misalnya tadi Mbak Nazia nanti kalau ada apa-apa tidak terlindungi, yang saya tangkap adalah seperti itu. Tidak. Pedagang perseorangan pun, kalau dia merasa menerima ketidakadilan,
itu dilindungi, dia bisa mendapatkan hak keadilannya. Jadi setiap badan hukum, setiap pelaku usaha di Indonesia itu dilindungi secara hukum, di muka hukum. Dengan atau tidak berstatus badan hukum. Itu kalau kalian mau menyoroti terkait dengan legalitas dan perlindungannya. Jadi status badan hukum itu berbeda dengan perizinan ya. Wah, berarti badan usaha yang tidak badan hukum dia tidak dapat izin, itu tidak. Lalu dia menjadi badan usaha yang lemah. Karena dia statusnya bukan badan hukum. No, bukan. Jadi kalau kita mau menganalisa terkait dengan badan hukum, kalau itu Anda gunakan sebagai alasan utama keuntungan firma, kalau menurut saya badan usaha non badan hukum itu bukan badan hukum, status mereka yang tidak bisa menjadi badan hukum itu malah suatu kekurangan. Karena seperti yang disampaikan Mas Anas tadi, tidak ada pemisahan harta kekayaan. Kalau badan hukum itu sifatnya pertanggungjawabannya terbatas, limited liability. Jadi ada pemisahan aset dari badan usaha tersebut dan aset pribadi. Kalau non badan hukum itu jadi satu. Kalau Anda itu bekerja di badan usaha, badan hukum, PT misalnya. Oh, salah satu pemegang sahamnya atau salah satu pendirinya gitu. Apa yang terjadi pada PT tersebut tidak akan mempengaruhi kekayaan atau harta pribadi kalian. Misalnya PT itu punya hutang, ya harus diselesaikan dengan keuangan dari PT tersebut. Aset yang dimiliki oleh PT tersebut, bukan aset dan keuangan yang dimiliki oleh personil-personilnya. Tapi kalau Anda memiliki badan usaha persekutuan atau yang sifatnya itu perseorangan, ada klaim, ada gugatan, ganti rugi yang harus diselesaikan, mau tidak mau, bisa tidak bisa, ya harus dibayarkan, harus dituntaskan. Perusahaan itu punya atau tidak punya uang, si perseorangan itu, si persekutuan itu punya atau tidak punya uang, gimana caranya pelaku usahanya harus bisa membayarkan. Itu kekurangan tuh. Karena tidak ada pemisahan harta kekayaan atau aset. Kalau kita bicara soal perlindungan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, keduanya dilindungi secara penuh oleh negara. Kalian itu juga punya dilindungi oleh negara kalau kalian menerima ketidakadilan. Baik sebagai warga sipil maupun sebagai pelaku usaha. Gitu. Oke. Jadi kalau Anda masih belum bisa membedakan, supaya nyambung nanti ke depannya Anda bisa pelajari ya. Saya membagikan kuliah saya di rombel-rombel lain itu di YouTube. Jadi Anda bisa simak di sana. Itu. Oke, saya rasa review terkait dengan persekutuan firma, persekutuan perdata, dan persekutuan komanditer saya cukupkan. Yang harus kalian pelajari di sini, harus minggu depan misalnya saya tanya, udah tahu gitu. aturan hukum terkait dengan persekutuan firma, persekutuan perdata, dan persekutuan komanditer saya cukupkan. Yang harus kalian pelajari di sini, harus minggu depan misalnya saya tanya, udah tahu gitu. Aturan hukum terkait dengan persekutuan firma, persekutuan perdata, dan persekutuan komanditer saya cukupkan. Yang harus kalian pelajari di sini, harus minggu depan misalnya saya tanya, udah tahu gitu.
apabila terjadi sengketa antar sekutu itu bagaimana? Ya, gimana dengan kedudukan dari badan usahanya? Lalu bisa enggak dia itu tetap melanjutkan perusahaannya gitu. Ya, silahkan dipelajari. Lalu bagaimana pertanggungjawaban sekutu dengan pihak ketiga? Tanggung jawab masing-masing sekutu dengan pihak ketiga itu gimana? Udah itu aja. Kalau sekutunya berantem, apa akibat hukumnya, efeknya, dampaknya itu apa? Oke, kemudian yang kedua, bagaimana sekutu-sekutu tersebut melakukan hubungan dengan pihak ketiga? Oke, ya. Ini jam 8 sudah mau tutup ya, silahkan dilakukan presensi dulu di Elena. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi berikutnya, yaitu perseroan terbatas. Info dari Bu Ferry, kalian sudah selesai ya materi tentang PT-nya ya? Kalau sudah selesai, saya lanjutkan ke koperasi atau kita review singkat terkait dengan perseroan terbatas. Saya silahkan ke kalian. Bagaimana? Langsung ke koperasi atau review singkat terkait dengan PT? Atau materinya mulai PT? Oke. Koperasi itu wajib badan hukum nggak sih? Menurut kalian nih kira-kira? Silakan open mic dijawab bareng-bareng. Jangan googling, nggak usah nunggu googling. Di sini kan saya memberikan ke kalian. Jadi ada progres nanti di kalian pembelajarannya. Oh, dari yang semula saya belum tahu menjadi tahu. Enggak. Oke. Ini apa nih? PT. Oke. Gimana? Silahkan. Gini aja. Materinya mulai PT, silahkan raise hand. Oke, tidak. 1 ya. Oh, 2. Ini 043, saya tunggu sampai 044, 1 menit aja. Oke, cukup. Saya bisa membaca putusannya. Berarti saya akan mulai dari PT. Oke, ya, saya akan mulai dari PT. Silahkan Anda scroll singkat dulu materinya. Lalu kemudian nanti kita akan ketemu di menti lagi ya. Ya, 2 menit aja. Lihat-lihat dulu. Di minggu PT itu saya membagikan apa aja, itu dilihat-lihat dulu.
Oke, kodenya sudah saya masukkan di chat Zoom. Anda juga bisa lihat di layar Anda. Saya coba mau menanyakan nih ke Anda gitu. Jika Anda, atau ini pertanyaan saya tuh, jika saya menjadi pelaku usaha itu ya pengusaha, entrepreneur gitu ya. Jadi istilah yang saya gunakan pelaku usaha ini merujuk ke normatif ya. Jadi kalau Anda mempelajari undang-undang itu yang digunakan adalah istilah pelaku usaha gitu. Jadi pelaku usaha itu adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha. Jika saya menjadi pelaku usaha, saya akan memilih badan usaha PT. Silakan diklik jawabannya ya atau tidak. Yang pertama itu, lalu kemudian di sini saya ingin alasannya, kenapa sih memilih ya dan kenapa memilih tidak, alasannya itu apa? Oke. Silakan diisi di mentinya ya. Saya akan tunjuk secara random untuk menyampaikan kepada kita semua secara lisan. Oh iya, kalian jangan sampai tidak mengisi menti ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, itu pastikan dicatat kodenya lalu kemudian diisi. Jadi nanti saya ada record akun-akun atau siapa yang mengisi mentinya gitu. Mas Rezanda, milih apa Mas Rezanda? Iya, Ibu. Milih badan usaha PT, Bu. Alasannya apa? Kan kalau di PT itu udah berbadan hukum ya, Bu. Jadi pemisahan harta itu tadi, Ibu. Terus selain itu juga lebih, kan di PT itu ada RUPS itu, Bu. Pemegang saham, sama dewan komisaris, sama apalah itu. Nah kan di PT kan enak, Bu, jadi pemegang saham. Oke, ya. Kalau Mbak kasih responnya, kalau Mbak Berta, gimana Mbak Berta? Kalau saya memilih tidak, Ibu. Dikarenakan menurut saya pendirian biayanya yang cukup mahal. Oke, sudah? Iya. Oke, kalau Mbak Zahra Rani? Mbak Zahra Rani Salsabila? Iya, Ibu, apa suara saya terdengar? Udah. Kalau saya memilih tidak, Ibu, kurang lebih seperti Mbak Berta, karena pendiriannya cukup mahal. Oke. Jadi mungkin diperlukan modal yang kalau ya. Kalau Mas Rakian gimana? Kalau menurut saya iya, Bu, karena kalau pendirian PT itu keuntungan yang didapat lebih besar, Bu, paling besar daripada lainnya. Oke, makasih. Mbak Golin? Kalau saya, ya saya akan memilih badan usaha PT karena saya setuju dengan Rakian, keuntungannya itu lebih besar, dan kan kalau PT itu ada kepemilikan saham itu lebih mudah buat dialihkan seperti itu, Bu. Oke, Mbak Dewi Fitri? Baik, Ibu, saya menjawab iya. Jadi alasannya kurang lebih sama kayak yang tadi Golin sama Rakian bilang. Ya pasti untungnya lebih gede kan, karena di sana tuh ada saham gitu kan. Terus ada pemisahan kekayaannya gitu, Bu. Oke, makasih. Kalau Mbak Sun gimana Mbak Sun? Saya memilih PT, Bu, karena selain ada tanggung jawab yang terbatas atau pemisahan kekayaan secara pribadi, kita lebih mudah memperoleh modalnya, Bu. Oke. Saya minta lagi dari Mbak Viana. Iya, Ibu. Saya memilih iya. Itu juga karena tadi karena pemisahan kepemilikan harta dan aset, terus juga kesempatan bisnisnya itu lebih luas, Ibu. Oke, Mbak Widya Margaret. Kalau menurut saya
mungkin tergantung keadaan saya saat itu, Ibu. Apabila saya memiliki modal yang cukup besar juga sekutu yang cukup banyak itu, Ibu, mungkin saya akan mendirikan PT karena gimana pun PT itu membutuhkan modal yang lebih besar dan sistematikanya lebih rumit, Ibu. Oke. Itu dipanggil mama dulu tuh ya, jangan jadi anak durhaka, mamanya dilayani dulu. Oke, kalau Mbak Mujiati, gimana Mbak Mujiati? Baik Bu, kalau saya lebih memilih PT karena aset pribadi dan kekayaannya lebih terjamin dan terlindungi. Oke, Mas Muhammad Gali. Ya Bu, kalau menurut saya kalau di PT itu saya memilihnya karena menurut saya modalnya itu dicari lebih gampang Bu, karena ada yang PT yang sudah terbuka itu yang mana sahamnya bisa dimiliki oleh publik Bu. Oke. Saya itu mau buka papan tulis saya tapi masih belum. Oke, macam-macam ya yang kalian sampaikan. Kita bisa mendengar bahwa pertimbangan itu ada dan alasan itu ada, beragam. Oke, jadi ini alasannya yang di sini baru 3. Jadi kalian nampaknya belum baca dasar hukum ya kalau masih bicara modal. Nah, nggak apa-apa. Jadi itu namanya proses pembelajaran itu berarti dari belum tahu menjadi tahu gitu. Nah, saya tuh punya papan tulis ya. Jadi saya biasa coret-coret gitu, tapi ini saya belum bisa masuk nih ke Zoom-nya. Ya udah, nggak coret-coret dulu. Jadi terkait dengan perseroan terbatas itu ada perkembangan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020, itu membawa perubahan yang sangat signifikan terkait dengan ekosistem investasi di Indonesia. Bu, investasi apa hubungannya sama PT? Ada, karena para investor atau orang yang melakukan investasi tersebut ingin membuka badan usaha di Indonesia. Salah satu jenis badan usaha yang ingin mereka buka adalah perseroan terbatas. Jadi perkembangannya adalah di Indonesia saat ini itu ada yang namanya perseroan perseorangan. Kalau Anda buka Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Ibu. Tahun 2007, di situ jelas bahwa pendirian PT minimal 2 orang. Seperti yang kalau tidak keliru tadi Mbak Widya juga menyampaikan sekutunya Bu, nanti tergantung dan sebagainya. Perkembangan sekarang itu ada perseroan, perseorangan. Bu, jadi bisa ya Bu, sendirian kita buat perseroan perseorangan? Iya. Dicari tahu ya dasar hukumnya. Kalau saya tidak keliru, dasar hukum dari perseroan perseorangan itu peraturan pemerintah atau peraturan menteri ya, nanti dicek. Kemudian kalau ngomongin soal modal, kita lihat ini saya respon dulu terhadap apa yang kalian sampaikan ya. Nanti kita pelajari lebih dalam terkait dengan materinya. Karena tadi beberapa yang saya minta menyampaikan secara lisan itu pertimbangannya di modal. Modalnya besar. Pendiriannya sulit gitu. Jadi ini penjelasan saya, respon saya terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Oke. Jadi tidak ada lagi aturan terkait dengan minimal modal pada perseroan terbatas.
Kalau Anda buka Undang-Undang 40 2007, di situ ada modal minimal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. 50 juta. Tapi kalau Anda lihat, baca, dan pelajari Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, maka di situ Anda bisa menemukan bahwa sudah tidak ada lagi aturan terkait dengan modal atau minimal modal. Nah, coba dicek-cek di YouTube saya kuliah satu sesi bedah khusus terkait dengan Undang-Undang 11 2020 terkait dengan perizinan sih gitu. Nanti kalian bisa simak di situ. Jadi sudah ada update ya, sudah ada perubahan. Tidak lagi ada minimal usaha, minimal modal itu sudah enggak. Itu. Oke ya, ini papan tulis saya sudah bisa nih. Oke. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Undang-Undang PT, yang paling pertama harus kalian pelajari adalah dasar hukumnya. Ini ada nih di Elena ya, sudah saya share banyak sekali. Yang pertama, paling pertama itu adalah Undang-Undang 11 2020. Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kita juga wajib melihat Undang-Undang 40 2007 tentang Undang-Undang PT. Mengapa Bu kita masih melihat ke Undang-Undang 40 2007? Karena tidak semua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 40 2007 itu dihapus, diubah, itu tuh tidak. Jadi kita ya melihat saja apa sih yang diubah, apa yang diganti. Kalau tidak ada yang diubah, tidak ada yang diganti, ya kita merujuk ke Undang-Undang PT 40 2007. Seperti itu. Lalu kemudian di sini tidak hanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang PT saja, tapi juga ada ketentuan-ketentuan lainnya. Ya, di bawah undang-undang. Hierarki peraturan itu kan paling tinggi itu Undang-Undang Dasar, lalu undang-undang. Nah, di bawahnya ada peraturan pemerintah sampai ke peraturan daerah. Nah, ini ketentuan-ketentuan tersebut tuh. Termasuk salah satunya yang tadi saya sampaikan terkait dengan ini ada yang namanya perseorangan. Nah, ini nanti kalian cek nih dasar hukum dari perseorangan itu apa. Ini update yang terupdate. Kalau tidak keliru itu peraturan ini tuh baru keluar tahun 2021. Ya. Jadi, mengapa Undang-Undang 11 2021 ini ada? Di situ Anda bisa baca tuh tujuannya di konsiderannya. Salah satu untuk menjawab kecemasan para pelaku usaha. Yang Anda sampaikan tadi, Anda mengandaikan dirinya sebagai pelaku usaha. Lalu kemudian ditanya, pilih PT, kalau mau buat perusahaan, mau buat badan usaha, pilih PT atau pilih yang lain. Oh, saya pilih PT, Bu, karena ABCD. Saya tidak pilih PT, Bu, karena ABCD. Nah, Undang-Undang 11 2020 itu memberikan respon terhadap kekhawatiran tadi.
Yang kekhawatiran-kekhawatiran itu ada ditemukan di Undang-Undang 40 2007. Contohnya di Undang-Undang 40 2007 ini diatur tentang minimal modal. Sudah muncul kekhawatiran satu, wah kalau saya tidak memiliki modal, ya, saya tidak memiliki modal sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang PT 40 2007, saya nggak bisa buat PT. Jadi padahal saya pengen buat PT. Nah, itu menjawab nih. Jadi tidak ada lagi minimal modal ketika Anda buat PT. Undang-Undang PT mengatur tentang minimal pendiri. Kalau Anda baca di Undang-Undang 40 2007, perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih, terdiri atas persekutuan saham. Artinya ada minimal pendiri di sini. Kekhawatiran akan setiap orang memiliki pandangannya sendiri-sendiri ya. Ada yang dia ingin bersekutu. Ada yang dia ingin aku sendirian saja. Itu menjawab kekhawatiran. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya minimal pendiri. Karena sudah ada nih perseroan perseorangan. Bu, bedanya apa sama yang sudah kita kenal, perusahaan dagang atau usaha dagang atau perusahaan perseorangan? Perseorangan. Ini sama ini beda nggak sih? Beda. Oke, jadi berbeda. Dari namanya saja kita sudah bisa lihat ya, di sini ada kata perseroan. Kalau ini namanya perusahaan. Kalau perusahaan perseroan itu dasar hukumnya adalah KUHD, perusahaan perseorangan itu dasar hukumnya bukan hanya KUHD. Dia sudah punya leg spesialisnya sendiri. Walaupun beberapa ketentuan masih merujuk pada KUHD misalnya untuk mengetahui historisnya. Itu. Ini respon saya terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi ya. Jadi itu saya gunakan untuk mengetahui nih pengetahuan awal Anda terkait dengan perseroan terbatas itu bagaimana. Nah, tidak adanya lagi minimal modal dan minimal pendiri pada perseroan, baik yang berbentuk perseorangan maupun tidak, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan iklim dan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Ketika banyak orang ingin membuat suatu perusahaan, badan usaha, baik yang skala kecil maupun skala besar, itu tentu akan memberikan dampak bagi sekitar. Dari mulai dampak bagi sekitar, dampak bagi daerahnya, lebih besar lagi dampak bagi negaranya. Gitu. Jadi ada banyak sekali dampaknya. Dilihat dari jenis dari perseroannya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, untuk kuliah pertama ini saya cukupkan dulu ya. Jadi kita cukup dulu terkait dengan perkuliahan minggu ke-9 ini. Kuliah saya tidak melulu saya share screen lalu kemudian saya jelaskan per slide, itu tidak ya. Jadi kita kan kuliahnya daring. Apalagi ini bulan puasa ada penyesuaian jadwal. Tidak bulan puasa itu 2 SKS adalah 45 menit. Jadi 4 SKS itu 90 menit. Kalau saya kuliah biasa di kelas 4 SKS itu kan 3 jam. Nah, materi di hukum dagang itu sangat-sangat banyak.
Jadi Anda tolong bisa membaca dan mempelajari materi yang ada di Elena. Kalau kita ketemu di Zoom sinkronus seperti ini, kita bisa mengoptimalkan waktu dengan cara berdiskusi. Jadi Anda punya bekal dulu pengetahuan dari membaca. Kalau Anda tidak membaca, Anda tidak ada bekalnya. Dari bahan bacaan materi yang Anda baca, catat kalau ada sesuatu yang membingungkan buat Anda. Itu bisa ditanyakan ketika kita ketemu melalui Zoom sinkronus ini. Atau sebentar ya. Oke, jadi kita bisa lebih mengoptimalkan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Kalau bertemu lewat Zoom itu lebih ke diskusi. Jadi ketika misalnya saya bertanya, Anda sudah punya bekal dulu. Oh, nanti interaksinya begini, diskusinya gini. Gitu ya. Jadi sekali lagi nanti akan saya ubah waktu di diskusi di Elena, kemudian silakan Anda cek dan jangan sampai kelewat waktunya. Lalu pelajari bahan-bahan yang saya bagikan di Elena. Oke, jangan lupa presensi dan nanti segala sesuatunya akan saya sampaikan di Zoom. Akan saya sampaikan di grup kalau saya perlu koordinasi. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Izin menyampaikan, Bu. Tadi ada beberapa teman yang terkendala presensi. Elenanya sedang error, Bu. Oke. Jadi ini kalau ini pertama kalian oke, saya maklumin tidak apa-apa ya gitu. Tapi alasan Elena error itu enggak ada. Karena saya ngakses Elena terus. Kalau satu orang bisa akses Elena, berarti lainnya tuh bisa. Berarti kendalanya di apa? Jaringan Anda. Kalau server Elena itu down, kita semua nggak bisa akses Elena. Jadi kadang Anda terlewat waktunya. Jadi udah terclose otomatis. Jadi saya lumayan suka ya terkait dengan teknologi pendidikan itu ya. Anda bisa lihat saya kenalkan Anda dengan Menti, saya gunakan perangkat pembelajaran yang lain. Nanti saya akan kenalkan Anda dengan Padlet lah, Jamboard dan yang lain-lain gitu. Termasuk juga Elena, Anda bisa lihat di situ. Jadi jangan sampai terlewat. Dan terkait dengan jaringan, Anda yang paling tahu kondisi jaringan di daerah Anda itu yang paling the best itu apa? Gunakan itu. Jadi jaringan kan ditanggung masing-masing. Oke? Ya, gitu. Oke? Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan materi atau teknis perkuliahan? Jadi ke ininya apa, Bu? Outputnya apa? Dihadirkan semuanya, Bu? Nanti saya cek dulu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Besok kalau join ke Zoom, pastikan rambutnya dirapikan. Oke, yang lain silahkan. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya akan mendokumentasikan yang hadir di sini ya. Oke, slide pertama. Ya, slide kedua. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu jika tidak ada halangan minggu depan. Selamat mempelajari dan eksplor materinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima Terima kasih, kasih. Bu. Banyak, Bu.